ala kulli niyatin salihah talaban liridaillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amir lisani hudatan wa hujjatan linnasi ajmain. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala amaliyah yang sudah kita laksanakan, khususnya sholat subuh berjamaah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, niatkan iktikaf, niatkan untuk thalabul ilmi, niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di antara orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi Allah mengatakan di dalam Al-Quran, berfirman di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dua golongan yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yang pertama orang-orang yang beriman, yang kedua orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, untuk memiliki ilmu itu berproses, tidak sekaligus. Berbeda ketika berbicara tentang Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Musa seorang nabi yang sangat luar biasa, tidak mampu berguru kepada Nabi Khidir karena tidak mampu menjalani prosesnya. Ketika Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir, kemudian Nabi Musa sebagai murid saat itu kurang mampu menjalani prosesnya sebagai murid dan protes terhadap gurunya, maka ini adalah gambaran untuk kita bahwa mencari ilmu merupakan kewajiban dan proses yang harus dijalani. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Selain orang beriman, yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Mudah-mudahan kumpulnya kita pagi ini, niat sholat berjamaah, kemudian niat iktikaf, kemudian niat mencari ilmu, dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Kenapa ilmu harus barokah dan manfaat? Karena pertama, ilmu yang barokah, yang manfaat itu bisa membawa manusia dari tadinya gelap menuju terang. Minaz zulumati ilan nur. Karena ada sayati fi akhiriz zaman, bahkan Nabi mewanti-wanti, manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Itu peringatan Nabi kepada kita umat akhir zaman. Manizdada ilman, banyak orang yang mencari ilmu, tapi walam yazdad hudan,
ilmunya terus bertambah, pengetahuannya terus berkembang, tapi hidayahnya tidak bertambah dan tidak berkembang. Walam yazdad hudan, lam yazdad minallah illa bu'da. Ketika itu terjadi di umat Islam, maka yang ada bukan semakin dekat dengan Allah, orang yang banyak ilmunya namun tidak banyak hidayahnya, orang yang banyak pengetahuannya namun tidak banyak petunjuk untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan semakin dekat, sebaliknya semakin menjauh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya dalam salah satu riwayat, ungkapan seorang ulama, salah satu min alamatis sa'adah, ciri orang yang bahagia itu adalah ketika belajar ilmu, mereka belajar kepada ahlinya, mereka belajar kepada pakarnya. Kenapa? Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Karena ketika sebuah urusan diserahkan ke yang bukan ahlinya, maka tunggulah waktu kerusakannya. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak, Ibu hadirin rahimakumullah, kajian kita pagi ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Judulnya tingkatan warid. Warid itu apa? Yang dinamakan warid itu adalah nurun ilahiyun. Jadi kalau Bapak mendengar istilah warid, artinya adalah nurun ilahiyun, cahaya ketuhanan. Makanya al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi. Cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang yang senang berbuat maksiat. Janten upami urang paribasa hoyong kenging ilmu, urang teh paribasa abdi teh hoyong kenging cahaya Allah, tapi kita terus bermaksiat, berdosa kepada Allah, la yuhda. Maka ilmu sifatnya suci, maksiat sifatnya kotor, maka ilmu dan maksiat tidak akan pernah bersatu. Akan seperti ini. Jadi lamun urang ilmu hoyong barokah hoyong manfaat, wayahna berupaya menghindari dosa. Wayahna harus berupaya. Ya. Da ari bersih mah moal pangarsa. Kita itu bukan malaikat. Jadi Allah ciptakan perumpamaan itu, makhluk itu 3. Pertama, ada makhluk yang selalu benar, yaitu malaikat. Malaikat itu tidak pernah salah. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan, malaikat itu makhluk Allah yang luar biasa, selalu taat. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah melaksanakan maksiat. Apapun perintah Allah pasti dilaksanakan. Itu malaikat. Makanya kalau ada makhluk yang selalu benar dan merasa benar, dia itu disebut takabur. Kenapa? Karena salah satunya merasa dirinya seperti malaikat. Kenapa malaikat selalu benar? Karena akal yang disimpan oleh Allah. Yang kedua, ada yang selalu salah, atau di situ disimpan kesalahan yang tidak disadari. Apa? Hewan. Makanya hewan itu yang disimpan oleh Allah di hewan itu adalah nafsu. Kalau malaikat akal, kalau hewan nafsu. Makanya Pak, mohon maaf punten, kalau Bapak Ibu lihat sapi gak pakai baju, kemudian gak ada rasa malu, wajar tuh Pak? Ya sapi tuh di baju isina henteu Pak. Puntennya sugan ayah sapi ngalangkung kieu aya henteu. Wajar. Teu aya sapi nu kitu. Karena kehidupan sapi seperti itu. Kehidupan hewan itu seperti itu. Punten, hewan itu kenyangnya dengan tidur, dengan syahwat dan makan. Selesai. Itu Imam Ghazali dalam Kimia Us-Sa'adah mengatakan. Jadi kalau kita melihat hewan, pasti kehidupannya 1 makan, 2 tidur, 3 syahwat. Makanya lihat,
Siklus kehidupan hewan itu hanya itu, tidur, makan, hasrat, syahwat. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, Bapak punten, sampai nangis sambil melihat kucing. Suatu ketika Nabi sedang mengajarkan tentang kiamat di para sahabat. Para sahabat khusyuk mendengarkan Nabi menceritakan tentang ahwal kiamat itu, kejadian-kejadian di kiamat itu seperti apa. Semua sahabat menangis. Tidak ada satupun sahabat yang mendengarkan cerita Nabi tentang kiamat yang tidak menangis. Maka Abu Bakar punten ngareret ka ucing. Abu Bakar ngareret melihat kucing sambil mengatakan, muncul orang Sunda mah kieu, bagja maneh mah ucing gitu. Bagja maneh mah ucing. Kalau kamu mati, selesai, kamu tidak akan dihisab oleh Allah. Tapi ketika aku mati, maka aku harus mempertanggungjawabkan apa yang aku lakukan ketika hidup di hadapan Allah. Jadi lamun dipikir-pikir sebenarnya bagja ucing, bagja orang. Ucing sebenarnya mah ucing mati, selesai. Tidak ada hisaban. Hewan mati, selesai. Tidak ada hisaban. Kalau ada hewan yang makan misalnya tanaman orang lain, selesai sudah. Nah ini yang ketiga posisi kita. Malaikat selalu benar, hewan seperti itu kondisinya nafsu, malaikat itu akal, hewan nafsu. Nah ini yang di tengah-tengah oleh Allah disimpan dua, ada akalnya, ada nafsunya. Siapa? Manusia, kita. Makanya punten Pak, punten. Wajar kalau manusia sesekali benar dan wajar kalau manusia sesekali salah. Makanya tidak boleh merasa diri paling benar, karena kita itu manusia. Al insan mahallul khoto wan nisyan. Makanya kalau ada orang yang mengaku merasa paling suci, upami aya jalmi ngarasa paling bersih, itu keliru. Kenapa? Karena dalam diri manusia potensinya dua, mungkin benar, mungkin salah. Jadi punten kedah saling maklum jeung jalmi mah. Lamun keur salah dimaklum, lamun keur bener alhamdulillah. Tapi punten Pak, jangan kesalahan itu tiap hari. Senin salah, Salasa salah, Rebo salah, Kemis salah, Jumat salah, iraha atuh benerna ya. Nah maka sekali lagi, potensi ini disimpan oleh Allah. Potensi akal untuk menyaring kebenaran, potensi nafsu di sisi lain untuk meruntuhkan. Makanya Bapak punten, di dalam diri kita itu selalu perang. Ka masjid ulah, ka masjid ulah. Untung nama dagancang ting ulah ka masjid, ulah ka masjid, ulah ka mas. Asalama ka masjid ulah, ka masjid ulah. Tungtung nama ulah ka mas. Beureum deui metot disimutnya. Nah ini omong ngaji wayah kieu mah Pak, aduh puntennya tunduh pangersa wajah kieu mah. Tapi luar biasa duduknya Bapak Ibu saat ini itu merupakan fadl Allah. Makanya tadi saya bacakan ayat Al-Qur'annya, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ulama tafsir mengartikan yang disebut fadl Allah itu yang pertama Nabi Muhammad. Di dalam tafsir lain dikatakan yang disebut fadl Allah itu adalah hidayatuhu wa taufiquhu. Artinya ketika kita mendapatkan petunjuk untuk berbuat kebaikan dan kebenaran, ketika kita mendapatkan bimbingan dari Allah untuk berbuat baik, urang teh kudu bungah alhamdulillah. Tadi malam saya bareng kajian dengan Kiai Haji atau Apa Anom namanya. Kemudian setelah selesai kajian makan,
saya perhatikan selama makan dan minum bismillah dan alhamdulillahnya lebih dari 30 kali. Punten, minum bismillah, selesai minum alhamdulillah, makan bismillah, baru satu suap alhamdulillah, bismillah, hari urang mah lainnya geus 2 piring ge bismillah nah hilap urang mah poho ge katilu piringna neme bismillah deui nya. Beliau luar biasa, sosok ulama muda, umurnya terpaut 2 tahun dengan saya. Beliau kelahiran 83, saya kelahiran 81. Tapi setiap minum tidak lepas dari bismillah. Padahal baru 1 teguk. Bismillah. Selesai alhamdulillah. Minum lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ternyata ada rahasianya, Pak. Punten. Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, seorang wali Allah dari Mesir, mengatakan kalau kita makan atau minum tidak lepas dari bismillah dan alhamdulillah, ya contoh misalnya minum bismillahirrahmanirrahim, minum 1 teguk, selesai minum 1 teguk ucapkan minum lagi bismillahirrahmanirrahim 1 teguk, selesai tegukan kedua ucapkan sampai 3 kali tegukan. Ternyata rahasianya apa? Syekh Mutawalli As-Sa'rawi mengatakan maka Allah jaga jiwanya dari perbuatan hasrat ingin maksiat. Jadi lamun orang hoyong dijaga ku Allah, dijauhkan dari maksiat, salah satu amalannya apa? Ketika bismillah, ketika makan atau minum ucapkan bismillah, selesai ucapkan 3 kali seperti itu. Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, seorang ulama dari Mesir. Nah, ketika hati itu bersih dari maksiat, maka datanglah yang disebut dengan warid. Apa warid tadi itu? Cahaya ketuhanan. Jadi punten Bapak Ibu datang ke masjid itu hakikatnya adalah bimbingan tarikan cahaya ketuhanan. Dalam untuk iman mah teu hayang ka masjid teh. Lamun teu iman mah teu hayang teu ngaji nanaonan, mending disimut haneut nya. Nah ini mohon maaf, makanya ada yang di dalam Islam dikatakan warid. Apa warid itu? Nurun ilahiyun yakzifuhullahu fi qalbi man ahabba min ibadihi. Yang disebut warid adalah cahaya ketuhanan yang diberikan oleh Allah dalam hati sebagai hamba yang dicintai. Tah mudah-mudahan we urang teh calik di dieu sadayana sing kenging warid. Dari mana dapat nawarid? Karena wirid. Apa wirid itu? Kebiasaan. Makanya kalau ada orang yang setelah sholat baca wirid, itu sebetulnya sedang membiasakan berzikir namanya. Ada orang kebiasaan membaca Al-Quran, itu sedang wirid, membiasakan membaca Al-Quran. Ada orang yang pegang HP turun-turun keur wirid eta oge. Ya, cuma membiasakan wirid memegang HP. Terus we di scroll sugan teh keur maca Quran. Ya. Si horeng keur ningalian Instagram. Boleh silakan. Tapi jangan lupa diri, apalagi melupakan kepada Allah. Apalagi mohon maaf di HP itu luar biasa. Sekarang itu semakin canggih. Ya, ada teknologi buatan manusia. Sekarang itu mudah. Kalau tidak kreatif, apalagi bagi para generasi muda itu malas untuk berpikir, tinggal tanya saja ke teknologi apa. Nah, etanya itu termasuk sakapeung abdi oge. Ari hoream-hoream teuing mah tolong buatkan burudulnya uki kedul ya. Nah ini luar biasa. Padahal mohon maaf, teknologi itu buatan 2 negara besar. Ada 2, ada DeepSeek, ada teknologi buatan tadi ya, yang AI itu buatan Amerika dan buatan Cina. Tapi manfaat tuh pengersa. Manfaat kalau orang yang menggunakannya untuk tapi kalau bukan untuk kebaikan,
Jadi sebetulnya kalau kita prinsipnya prinsip akar, nggak boleh sebetulnya pakai teknologi itu. Apa disebut prinsip akar? Orang-orang yang tidak menerima perkembangan dan perubahan. Makanya ada istilah bid'ah. Bid'ah itu apa? Sesuatu yang tidak ada di zaman Kalau kita mengartikan bid'ah itu tekstual, kita repot. Di zaman Nabi, waduh jauh dengan zaman kita. Ya. Di zaman Nabi itu jauh dengan di kita itu jauh. Saat ini berapa ratus tahun? Kurang lebih 1400 ya, 14 abad. Kita mau menyamakan zaman ini dengan zaman Nabi repot. Makanya para ulama menjelaskan yang disebut dengan bid'ah itu adalah ketentuannya itu adalah selama tidak melanggar asas dasar yang dilakukan oleh Nabi, meskipun saat itu Nabi tidak melakukan, maka diperbolehkan. Contoh misalnya, Nabi itu kemana-mana selalu kalau makan itu 3 jari. Nabi itu punten kalau makan 1, 2, hari orang sabaraha jari? Urang mah rawu sadayananya. Kan prinsip dasar harus mengikuti Nabi. Qaulan wa fi'lan wa takriran. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi kita harus mengikuti. Tapi kalau mengartikannya secara tekstual, maka makan yang harus kita lakukan adalah 3 jari. Karena Nabi melakukan itu. Hari urang ayeuna makan itu. Kemudian Nabi itu selalu berhenti sebelum kenyang pisan. Kalau kita can 2 piring mah can eureun urang mah. Ya. Nah ini mohon maaf. Kemudian salah satunya Nabi itu selalu memakai pakaian putih saya teh gamis. Ya. Nah ini abdi ge sami tadi gamis ya. Makanya mengartikan bid'ah itu bukan tekstual, bukan. Kalau mengartikan bid'ah tekstual itu kita repot. Zaman dulu dengan zaman sekarang itu terjadi pergeseran, perubahan kebudayaan, pergeseran pemikiran, pergeseran teknologi. Ya, makanya ada konsep ijma. Ma ahsanahul muslimuna fahuwa indallahi hasanun. Ketika umat Islam dimanapun sepakat dalam kebaikan, kemudian dimanapun dilakukan, maka itu adalah dipandang baik. Makanya ngaji itu sekarang bisa pakai seperti ini. Dulu di zaman Nabi tidak ada. Ini bid'ah hasanah tapi baik. Banyak orang yang sibuk tidak sempat ngaji, buka YouTube, kemudian mendengarkan pengajian. Tapi jangan sibuk terus aja di YouTube, akhirnya bingung, mau bertanya bingung. Sesekali datang ke majelis ilmu, cari gurunya, tanyakan kepada guru. Maka warid yang pertama, cahaya yang bisa membimbing kita yang pertama, ada yang disebut waridul intibah. Namanya warid intibah. Jadi ada 3 tingkatan. Apa warid intibah itu? Nurun yukhrijuka min zulmatil ghaflati ila nuril yakzati. Mohon maaf, kalau sesekali kita ada pikiran misalnya, mohon maaf ya Allah, maafkan dosa-dosa saya ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Kemudian dia bergerak, berwudu, kemudian sholat taubat. Nah itu warid intibah. Yang tadinya sedang lupa kemudian ingat Allah, itu namanya warid intibah. Cahaya yang diberikan Allah bagi seseorang yang lupa daratan, yang tidak ingat kemudian langsung sesekali ingat. Namanya warid intibah. Ini bagi pemula. Makanya mohon maaf, punten kasadayana. Kalau melihat konsep akal dan nafsu, tadi saya mengatakan jangan merasa paling benar. Jangan merasa paling suci. Artinya apa? Ketika ada orang yang ingin punten bertobat, biarkan, jangan dikomentari. Apalagi masa lalunya dibahas. Ada itu terjadi sampai sekarang.
ketika orang bertaubat malah masa lalunya dibahas. Puntennya bahasana kieu. Jika nu bener wae maneh mah hirup teh. Ya, urang ge nyaho maneh mah baheula teh tukang maling hayam. Padahal dia itu posisinya sedang bertaubat. Hati-hati. Yang baik justru bukan orang yang bekas maling ayam, tapi orang yang mengomentari taubatnya. Anu yang salah itu orang yang mengomentari taubatnya yang salah itu. Makanya hati-hati Bapak Ibu puntennya. Sekarang mah banyak di medsos saya suka lihat ada yang naik haji punten badannya. Ya gimana lagi kalau sudah penuh, dihapus juga repot juga. Ya sudah selesai, jalankan aja apa adanya. Kalau tatonya sedikit itu wajib dihapus. Misalnya bertaubat, hapus. Tapi kalau tatonya seluruh badan, ya mahal ongko, naon deui bahaya ongko. Ada saraf-saraf yang kalau dihapus, maka sudah bertaubat sajalah, serahkan kepada Allah. Nah, maka sekali lagi yang pertama warid intibah. Apa warid intibah itu? Cahaya yang diberikan kepada umat Islam yang tadinya tidak ingat kemudian menjadi ingat. Yang kedua, ada yang disebut dengan warid iqbal. Cahaya iqbal. Apa warid iqbal itu? Nurun yakzifuhullah fi qalbi abdihi. Cahaya yang disimpan oleh Allah di hati hambanya. Kemudian Allah menggerakkan hamba tersebut mulai senang berzikir. Jadi mohon maaf kalau orang itu tergerak ke masjid, sholat 5 waktu berjamaah, kemudian tergerak tiba-tiba untuk bersedekah, kemudian berupaya mengistiqomahkan, membiasakan kebaikan tersebut, maka orang tersebut sedang berada di posisi warid iqbal. Jadi kalau tadi mah warid yang pertama mah intibah mah, dia lupa, ingat kemudian, lupa lagi, ingat lagi, lupa lagi, ingat lagi. Itu warid intibah, diingatkan oleh Allah. Tapi warid iqbal itu mulai membiasakan sedikit-sedikit. Biasanya 24 jam mikirin uang, cari uang. Bangun tidur mikirin uang, cari uang. Mau tidur mikirin uang, ngimpi dapat uang, segala uang. Warid iqbal itu mulai sedikit-sedikit mengatur. Ya, bang pulang kerja saya istirahat. Maghrib ke masjid berjamaah. Kemudian berzikir. Sudah berzikir, berdoa, pulang, berkumpul dengan keluarga. Isya datang lagi ke masjid, berzikir, berdoa sebelum tidur. Bangun pagi bekerja lagi. Itu warid iqbal. Jadi seseorang yang mendapatkan cahaya dari Allah, kemudian digerakkan oleh Allah untuk berzikir, untuk mengingat Allah. Itu namanya warid iqbal. Yang terakhir, ada tingkatan yang paling luar biasa, namanya warid wisol. Ada warid intibah. Warid itu cahaya ya Pak, diingat. Warid itu cahaya. Ada warid iqbal. Yang terakhir ada warid wisol. Apa warid wisol? Mohon maaf Pak, punten. Tiap napas keluar, tiap detik, tiap menit, tiap jam waktu berputar, orang yang mendapatkan warid wisol tidak pernah sedetik pun lupa kepada Allah. Tadi mau minum bismillah, selesai minum alhamdulillah. Semuanya dilakukan, hatinya terus. Makanya pernah mendengar kalimat Pak, denyutkan jantungmu dengan zikir. Nah, orang sebut ada tasbih digital, naik motor zikir, mobil zikir, ngumpul dengan keluarga hatinya zikir. Betul-betul luar biasa ini cahaya yang ketiga ini.
Nah, makanya untuk mendapatkan cahaya yang ketiga harus melewati fase yang pertama. Maka ketika kita diingatkan oleh Allah akan sebuah kebenaran, artinya kita itu sedang mendapatkan warid intibah. Hati-hati dan ucapkan alhamdulillah lumayan lah. Jadi jangan mengatakan gini, Pak, punten, kepada orang yang baru sadar itu. Maneh mah sok suci, sok aya nu kitunya. Atuh teu jadi tobatna, paling hayam deui da disebut sok suci. Padahal anu salah nama anu nyebut sok suci. Nah, sudah saling membantu dalam kebaikan. Ketika umat Islam kemudian tersadar, kemudian tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan, umat Islam kemudian tersadar, kemudian tergerak untuk berzikir kepada Allah, kemudian umat Islam tergerak untuk hatinya selalu terkoneksi dengan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan warid. Untuk mendapatkan warid wisol, terus terkoneksi. Kalau warid wisol itu terus terkoneksi, ya, duduk saja seperti ini, hatinya Allah, pikirannya Allah. Sedang bekerja pun hati dan pikirannya Allah. Takut kalau Allah itu murka kepada kita. Takut kalau Allah itu mengambil kenikmatan. Itu wirid wisol. Nah, makanya kalangan para wali itu banyak, Pak. Tapi punten ya, Pak. Ada yang pernah nonton film Walid? Ada sepintas di Instagram, pernah dengar film Walid? Bid'ah ada, Ibu? Itu tentang apa, Pak? Itu teh gambaran orang yang bercerita agama tapi berbalut kesesatan berbalut kedok agama. Hati-hati, akhir zaman itu banyak orang yang penampilannya hebat. Mohon maaf ya, pakai ini, sorbannya besar, pakai gamis. Mohon maaf, ininya panjang. Saya kemarin panjang waktu lebaran segini, Pak. Saya potong, takut disebut walid saya, Pak. Saya potong ini. Dalam cerita itu, Pak, film Walid itu film dari Malaysia. Intinya hati-hati terhadap orang-orang yang berpakaian dan berbicara agama tapi isinya tidak sesuai dengan ajaran agama. Makanya punten sepuh abdi mah resep ningal kieu dibati tapi mana agama, ya. Mending seperti ini, kita itu dandanan tampilan seperti ini tapi hatinya hati beragama, ketimbang dandanan pakaian agama tapi hatinya jauh dari. Silakan, Pak, ku abdi di pasian judulna bid'ah si Walid itu tehnya. Terus sampai ada kawin batin, ya kawin batin itu gini. Cek si Walid, dia mah cek si Walid. Kalau senang ke perempuan cukup tinggal bilang surga kamu sudah ada di tangan saya, dalam genggaman saya. Kamu itu adalah sosok bidadari yang diutus Allah untuk saya. Sudah selesai, berhubungan badan boleh. Lawas nyapanya mun bade kitu, mun kitu halal bade moal, Pak. Ya. Nah ini mohon maaf. Makanya hati-hati akhir zaman itu. Cari guru yang betul-betul pakar. Cari ahli-ahli agama yang betul-betul memahami konsep keagamaannya. Ya. Kenapa? Karena akhir zaman itu banyak orang yang lari jauh dari ulama. Tapi mereka dekat dengan YouTube. Jadi ngajinya dari YouTube, tidak pernah mau ke majelis. Mereka mendengarkan agama tapi hanya dari YouTube, tidak mau berangkat ke majelis. Padahal majelis itu ada barokahnya. Mereka hanya mengandalkan agama itu dari streaming. Ternyata sinyalnya butut, akhirnya terpotong-potong, salah penyampaianana. Maka idealnya orang mengkaji dan mencari ilmu adalah duduk di majelis ilmu dengan para ulama, mendengarkan ilmu, maka keberkahan ilmu akan didapatkan. Jadi sekali-kali we ningali YouTube mah, ya. Kalau senang adi hidayat, lihat YouTube-nya. Sesekali cari majelis adi
Cari, datang ke majelisnya. Ya, kalau senang Gus Baha, lihat YouTube-nya. Sesekali datangi majelisnya. Seperti itu konsep beragama. Makanya di dalam kitab Nasaihul Ibad, ciri orang yang selamat dunia akhirat dalam hal agama, senang berguru kepada orang yang ahli. Makanya punten pisan kajamaah masjid Baitur Rahman di dia punten. Terjadinya perbedaan, terjadinya pemahaman yang berbeda di dalam Islam karena kedangkalan dalam berpikir dan egosentris, akhirnya menimbulkan fanatisme. Fanatik mun bahasa ayawanya. Fanatik itu merasa benar pasti fanatik itu. Makanya saya terus terang luar biasa masjid ini luar biasa. Di sini ada kemajemukan tapi masih bisa dibangun dengan kebersamaan. Nah memang kedah itu berbeda tapi ngahi ya. Imam Islam jeung Islam saya jika jeung musuhnya punten tidak apa-apa berbeda, silahkan. Kalau subuh tadi ada yang kunut silahkan. Mazhab Imam Hambali, Imam Syafi'i. Ada yang tidak silahkan. Itu mazhabnya Imam Hambali. Dalam berdoa macam-macam juga. Imam Syafi'i disunatkan mengangkat tangan. Ada yang tidak jadi masalah. Mazhab lain ada yang mengatakan tidak perlu. Ada, makanya jadi kalau orang ngerti seperti itu, orang paham itu tidak akan gontokan karena apa? Paham. Makanya muncul sebuah hadis, ikhtilafu ummati rahmatun. Bagi orang yang paham ilmu, bagi orang yang luas keilmuannya, maka perbedaan itu akan menjadi rahmat. Jadi tetap indah meskipun berbeda tapi tetap bersama. Meskipun berbeda tapi tetap bersatu dalam ibadah. Ulah silih salahkeun, ulah ngarasa paling benar. Nah eta nu cilaka nya. Komo setelah ngaji ada pemersatu bangsa di luar tersiap. Itu kayaknya di luar tersiap. Maka 3 kesimpulannya. Cahaya warid ada 3. 1, tingkatan paling dasar. Seseorang yang mendapatkan cahaya Allah, dia sedang lupa kepada Allah kemudian diingatkan. Biarkan cahaya itu ada di dalam hatinya. Itu namanya warid intibah. Yang kedua, naik. Kemudian dari tadinya diingatkan, dia senang membiasakan kebiasaan baik, menolong orang, kemudian membantu sesama, kemudian sesekali lupa. Itu namanya warid iqbal. Maka ketika warid iqbal ini sudah naik, istiqomah di dalam hati, maka akan naik tingkatan cahaya yang terakhir. Namanya warid wisol. Jadi duduknya ingat kepada Allah, berdirinya ingat kepada Allah, makan ingat kepada Allah. Semuanya aktivitas yang dilakukan semuanya tidak lepas ingat kepada Allah. Maka datanglah firman Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Itu Allah yang mengatakan di dalam Al-Qur'an. Dengan zikir itu bisa menenangkan hati. Masalahnya kenapa saya selalu berzikir ketenang-tenang? Nah itu warid itu, pengaruh warid itu tadi. Dan zikirnya hanya di lisan saja. Ya Allah, pikirannya kemana-mana. Ya Allah, hatinya kemana-mana. Nah maka hindari zikir seperti itu. Zikir yang benar, zikir kepada Allah yang terarah, zikir yang mendapatkan bimbingan guru akan lebih menenangkan hati ketimbang zikir yang hanya di lisan saja. Itu saja Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi ada 3 cahaya. Mudah-mudahan kita sampai pada cahaya wisol, mudah-mudahan. Punten bahasa Sunda mah beuki kolot teh ulah beuki jauh jeung Gusti Allah muhun punten nakaraos da. Ya, saya saja umur itu baru 17 tahun, 43 tahun merasa
berkurang kekuatan itu. Kemampuan juga kalau tidak menyerahkan diri kepada Allah, semakin tua siapa yang akan mengurus kita? Mending lamun anak soleh oleh Allah digerakkan untuk mengurus kita, mun teu soleh geus mah kolot, tanaga eueuh, budak rudet, lieur urang teh nya. Maka punten. Ini mah sekedar himbauan saja, ajakan semakin tua harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tidak perlu kita juga tiba-tiba meninggalkan pekerjaan. Kalau memang kita butuh pekerjaan itu, lakukan pekerjaan itu. Sisa waktu dari pekerjaan pakai untuk ibadah. Sisa waktu dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan gunakan untuk berkumpul dengan keluarga. Jadi kalau saya tidak setuju kalau tidak bekerja, sudah dijamin oleh Allah. Kalau saya tidak setuju. Ikhtiar itu, bekerja itu bagian dari perintah Allah untuk memenuhi kebutuhan pokok. Yang salah itu mencari lebih dan berlebihan. Akhirnya kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, karena mencari lebih akhirnya waktu habis, teu salat, poho ka masjid, tara ngadua, tara sagala rupana. Itu yang keliru ikhtiarnya. Jadi ikhtiar yang benar apa? Ketika kebutuhannya sudah terpenuhi, waktu yang tersisa gunakan untuk mengingat Allah. Maka itu jika dilaksanakan, insya Allah kita akan mendapatkan warid. Mudah-mudahan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, mangga. Kalau tidak ada, ya kita berdoa. Karena saah ijabah itu antara sholat subuh dengan terangnya matahari, terbitnya matahari. Mangga, pilih. Ayat pertarosan, mangga. Kalau ada, silahkan. Kalau tidak ada, kita berdoa saja. Terus kapuping suara piring nak, pengersanya. Kode itu kode alam. Atas cekap ya Pak? Cekap. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita istiqomah mendapatkan cahaya Allah, yang pada akhirnya ketika kembali kepada Allah, kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Kembali kepada Allah, kita semua dalam keadaan Allah ridho kepada kita semua. Dan ketika Allah mengambil ruh kita, Allah dalam keadaan senang terhadap kita. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma gfir lana ya Ghafur, ikfir zambana, wastur uyubana, wa nawwir qulubana, wa yassir umurana, waqdi hawaijana min hawaijid wad dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma ij'alna auladana, wahai Allah, jadikanlah turunan kami, anak-anak kami min ahlil ilmi, jadikan mereka ahli ilmu. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa ahli dhair. Janganlah engkau jadikan keturunan kami, anak-anak kami, ahli-ahli yang senang berbuat keburukan dan maksiat. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah, la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Wahai Allah, janganlah engkau jadikan urusan dunia sesuatu yang menjadikan kebingungan dalam kehidupan saya. Jadikan dunia hanya dalam genggaman. Jauhkan dunia di dalam hati saya sehingga kami jadi orang-orang yang dijauhkan dari hal-hal yang bisa melupakan kepadamu. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wahai Allah, lakal hamdu, bagimu hanya pujian. Ilaikal mustaka, kami hanya mengeluhkan segala kesulitan kehidupan hanya kepadamu wahai Allah. Wa antal musta'an, karena kami percaya apapun kesulitan kami, apapun rintangan kami dalam menjalankan kehidupan, Engkaulah zat yang maha penolong wahai Allah. La haula lana wa la quwwata lana illa bihaulika wa quwwatika. Wahai Allah, kami sadar kami adalah hamba yang lemah, kami adalah hamba yang tidak memiliki daya upaya, kami adalah hamba yang tidak memiliki kemampuan apapun. Kami yakin dengan pertolongan-Mu kelemahan kami akan menjadi kuat. Dengan pertolongan-Mu wahai Allah, lemahnya kami akan Engkau berikan kegagahan. Dengan pertolongan-Mu wahai Allah, sulitnya kami, terbebaninya kami dalam menjalankan kehidupan,
maka kami akan Engkau ringankan wahai Allah. Fawadna umurana ilaika ya Allah. Kami serahkan urusan hidup kami kepadamu wahai Allah. Rabbana inna nas'aluka husnal khatimah. Wahai Allah, kami memohon kepadamu, jadikanlah sisa-sisa umur kami umur yang husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Jauhkan kami ya Allah dari umur yang su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Allah, berikan kepada kami kebaikan dunia dan akhirat. Wa qina azabannar. Jauhkan kami dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Ij'al ijtima'ana ijtiman marhuma. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang untuk ibadah, sehat walafiat. Insyaallah pendak deui dina waktos anu sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.